A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para asatidzah, para kiai, para tokoh, alim ulama, khususnya di daerah Sumeneb dan sekitarnya. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah kita semuanya saudara sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Masya Allah, saya siap dari jam 5 pagi tadi di Pontianak ke bandara, dan akhirnya sampai di sini di penginapan tadi jam 3. Jam 4 sudah di keluarga Pak Wawan. Alhamdulillah. Mohon doanya untuk kami, untuk yang ada di Pontianak, dan yang kepada seluruh pejuang agama Allah. Semoga Allah kuatkan niatnya, semoga Allah tambah ikhlasnya, semoga Allah tambah sabarnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini tambahan waktu tapi di depan. Kan biasanya kalau injury time itu di belakang saja. Tapi injury time ini additional time-nya kalau main sepak bola di depan. Pemanasan. Alhamdulillah. Sehat Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Ada yang kena hutang? Tidak ada. Alhamdulillah ada atau alhamdulillah tidak ada? Insya Allah tidak ada ya. Orang di sini kan soleh-soleha insya Allah. Amin. Ya, Masya Allah. Ini memakmurkan masjid. Masjidnya sudah indah, indah sekali. Indah, sangat indah. Karena Masjid Kapal Munzalan itu semoga nanti Bapak Ibu sekalian bisa datang hadir di Pontianak. Ya, yang masjid ini lebih lebar dan lebih luas daripada Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Yang kadang-kadang kalau musim hujan masih ada juga yang bocor. Dan masih bingung nyari uangnya untuk tambal sulam. Jadi aslinya kebalik ini. Aslinya Pak Wawan yang ada di kursi ini atau Ustadz yang dari. Iya. Ini. Lah kok malah yang ada di dalam gang ya Muslimnya hanya 3%. Jadi di Pontianak Masjid Kapal Munzalan itu di dalam gang Muslimnya hanya 3%. 97%-nya itu adalah orang Cina. Dan yang uniknya lagi di situ adalah pusat kuliner makanan ternikmat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu ya Bu ya, Pak? Ya. Itu kuliner ternikmat se-Pontianak kota itu ada di kanan kiri depan belakangnya masjid. Jadi kalau terus berikutnya Pak Wawan saat minta untuk ngisi kajian memakmurkan masjid, saya sendiri juga garuk-garuk kepala sesungguhnya. Ini gimana memakmurkan? Oh, sudah makmur gini. Ini kan sudah makmur ini. Betul saya? Betul ya Bapak ya? Ini masjidnya sudah makmur atau belum? Menuju. Yang makmur masjidnya apa jamaahnya? Jamaahnya yang makmur, masjidnya Allahu a'lam bishawab. Saya kira tidak gitu insyaallah ya. La haula wala quwata illa billah. Baik, ini ada memakmurkan masjid. Oh, kalau Pak Wawan itu lebih revolusioner daripada saya. Jadi ini aslinya masih kurang panjang. Itu memakmurkan masjid spektakuler dan revolusioner.
Kalau saya simpel-simpel aja, karena katanya makin tinggi sekolahnya berarti makin ribet orangnya. Betul Pak ya? Betul enggak? Nanti pakai sasi-sasi terasi gitu ya. Tapi kalau saya kebalikannya, justru makin tinggi insya Allah semoga makin mudah dimengerti sama orang. Itu. Maka di sini memakmurkan masjid dengan benar, teliti dan tuntas. Mohon izin semuanya, di sini saya tidak ngasih apa-apa. Di sini saya ingin belajar juga. Itu. Saya Fanani Al-Fakir, sogir, kecil, ya, termasuk cendekiawan karena tinggi saya cuma 150. Kan cendekiawan tuh ya. Cendek kan bukan petinggi. Kalau Pak Wawan ini kan pembesar ini. Ustadz ini termasuk petinggi kan. Tinggi orangnya. Ya, tinggi orangnya. Kalau saya ini cendekiawan, cendek itu. Makanya kalau sudah cendek, jelek, tidak punya duit, ibadahnya kurang, terus mau surga mana yang mau dimasuki? Itu. Atau naudzubillah min dzalik, malah kita dicelup-celupkan dulu nanti. La haula wala quwata illa billah. Baik, karena masih awal dan ini masih pemanasan, kita santai dulu ya. Memang ada yang tidak santai. Ustadz maunya yang santai apa tidak santai? Oh mau gaspol, gaspol ini. Bu mau digaspol bu? Bapak mau digaspol apa? Gaspol ya. Allah. Ya, oh perkenalan, baik. Oh sebentar. Perkenalan, saya Ahmad Fanani, kelahiran Surabaya, tapi sekarang domisili Malang dan Pontianak. Keluarga masih di Malang, tapi di Pontianak juga ada. Bukan keluarganya misalnya. Ini jangan-jangan sudah, wah di Munzalan itu ayatnya adalah angkihul ayama, menikahkan, bukan menikahi. Ya, menikahkan. Jadi akhirnya ada samarasi, sakinah, mawaddah, warahmah bersama satu istri. Itu. Nah, tapi kalau di sini mau nambah, monggo. Itu. Ya, karena itu juga sunnah. Tapi kalau di Munzalan satu dan keluarga kami ada di Malang, tapi tugas ada di pusat, ada di Pontianak. Alhamdulillah kami di Gontor dulu dan selesai tahun 2003. Lalu ambil S1-nya di manajemen lembaga keuangan Islam di Gontor juga di Institut Studi Islam Darussalam dan selesai tahun 2008. Dan alhamdulillah juga Allah kasih amanah ketika itu menjadi sekretaris pimpinan almarhum Pak Yai Sukri, terus Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal serta almarhum Kiai Haji Samsul Hadi Abdan selama 4 tahun. Itu. Selesai 2010, alhamdulillah dapat beasiswa S2 dan S1-nya juga beasiswa. Lalu S2 juga beasiswa dari Kerajaan Brunei Darussalam, ambil Fakultas Syariah, tapi konsentrasinya di bidang zakat. Itu. Selesai di 2013, lalu berikutnya balik lagi ke Gontor. Jadi hidup saya ini lebih banyak di Gontornya daripada di Surabaya. Kalau di Surabaya 12 tahun, saya di Gontornya 18 tahun. Alhamdulillah, masih waktu yang sangat sedikit dan ternyata cepat sekali. Lalu 2019 atas instruksi Abah untuk lanjut S3 dan alhamdulillah dapat beasiswa ke Brunei Darussalam lagi untuk S3 dengan konsentrasinya di wakaf. Itu. Jadi S1-nya bahas tentang zakat, S2-nya bahas tentang zakat, dan S3-nya bahas tentang wakaf. Dan alhamdulillah Allah temukan dengan Pak Wawan bersama tim, bersama keluarga di Pontianak yang Masya Allah tabarakallah orangnya nggak ada capeknya. Itu ya. Jadi kalau baterai alkalin kayaknya ada lagi nggak yang lebih tinggi dari baterai alkalin? Ya. Semoga beliau dan keluarga diberi Allah sehat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sekilas pengenalan dari kami itu, dan ini memakmurkan masjid. Pertama mungkin biar tahu bagaimana Masjid Kapal Munzalan. Dan apa yang saya katakan bahwa yang Masjid Kapal Munzalan ini kecil di dalam gang,
ya. Nah itu masuk, nah itu sekelilingnya ya kuliner tadi, pusat kuliner yang diharamkan sama Allah. Ya baik, sekilas mungkin ya. Jadi Masjid Kapal Munzalan itu luasnya mungkin kalau di masjid ini sekitar 3/4-nya ini kalau tidak salah Pak ya, kecil, mungkin sampai di tiang ini belakang ini, yaitu untuk putra dan untuk putri seluruhnya. Dimulai dari tahun 2012 lahirnya, berarti sudah 12 tahun ya, dan bentuknya memang seperti kapal, makanya disebut dengan Masjid Kapal itu. Terus ya sekelilingnya itu adalah orang-orang Cina. Tadi yang dilihat adalah orang-orang Cina itu, dan ada program namanya Tetangga Bahagia yang setiap 2 minggu sekali, 2 minggu sekali itu masjid memberi buah-buahan, kadang yang lainnya itu. Dan kalau sembako sudah pasti, kalau beras sudah pasti tiap bulan, itu tiap bulan seluruhnya. Jadi tidak pernah ada namanya masjid itu makmur kalau dia tidak bisa memakmurkan samping kanan kirinya. Itu jangan sampai naudzubillah makmurnya adalah masjidnya, tapi jamaahnya masih ada yang lapar. Itu. Nah, munzalah di situ yang paling pertama adalah menyentuh ke bagian pangan, makan dulu. Dan ini alhamdulillah, ini Allah yang mentakdirkan, sudah ada sekitar 24 titik masjid, 24 cabang Masjid Kapal Munzalah. Dan baitul malnya sudah ada 43. Lalu gerakan infak berasnya adalah 146 titik se-Indonesia. Tapi ini masih baru mulai, 12 tahun masih baru mulai. Mulainya kecil. Dari mana mulainya? Dari garasi mobil. Jadi garasi mobil kecil ya. Terus berikutnya orang tuanya Ustadz Luqmanul Hakim itu mendapatkan beras dari sekolah itu. Dan Pak Husni ini adalah ayahnya Ustadz Luqmanul Hakim. Beliau adalah pengasuh di Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Itu sering dapat beras bulanan, dan berasnya ini tidak habis. Berasnya tidak habis untuk keluarga. Akhirnya apa? Akhirnya dikasihkan. Pertama dikasihkan ke tetangga, berikutnya dikasihkan ke santri-santri itu. Bahkan sampai sebelumnya Ustadz Luqmanul Hakim ini alhamdulillah satu angkatan bersama kami di Gontor. Lalu S1-nya juga satu kelas sama kami di Gontor juga. Cuma S2-nya beliau ke Malaysia, saya ke Brunei Darussalam itu. Dan selesai dari Malaysia, beliau selesai dari Malaysia balik karena masih belum ada kerjaan. Akhirnya apa? Buka warung bubur ayam. Tapi jualan 8 mangkok itu nggak habis, nggak laku. Jualan itu 8 mangkok sama teh tarik, kopi susu kampung seperti itu enggak. Justru malah apa? Larisnya itu ketika ada orang tahu-tahu datang, ini Bang Lukman ya? Iya. Bang Lukman ini yang ke anak-anak yatim ya? Iya, itu. Saya nitip ya, nasi kotak 5, 3 itu. Jadi wajah-wajahnya kayaknya wajah-wajah memang melas gitu kayaknya. Akhirnya ya dikasihkan itu. Bahkan ada yang lebih unik lagi. Dikasihnya itu tidak makanan, tidak minuman, tapi dikasih kelambu buat tempat tidur itu ya. Dikasihkannya itu. Ini nanti buat anak-anak anak-anak pondok gitu. Padahal Masjid Kapal Munzalan pada waktu itu masih belum ada. Itu ya. Terus akhirnya berkembang, ada namanya Tokya. Tokya ini adalah seorang ya sudah senior, sudah sepuh. Terus berikutnya beliau ini datang ke warungnya Ustadz Luqman. Terus habis itu, ini kok ndak habis-habis? Kemarin ndak habis, hari ini ndak habis. Ikut saya aja ya. Gitu. Ikut kemana tuh ya? Gitu. Ikut sama saya di masjid. Nah, di masjid itulah mulai beliau muhasabah, beliau mentadaburi ayat Al-Qur'an dan lain-lain.
Jadi 24 titik masjid ini cabangnya itu, kalau Pak Wawan nanya itu gimana caranya Ustaz, saya akan balik nanya ke Pak Wawan, nah itu caranya gimana Pak, itu caranya gimana, kami sendiri juga nggak tahu caranya gimana. Jadi kalau ada yang nanya gimana caranya bisa mengatur 24 cabang Masjid Kapal Munzalan, sekarang tidak 24, ini data tahun kemarin, karena setelah kami survei lagi, verifikasi lagi, ada beberapa masalah dan mau tidak mau harus kita lepas. Itu akhirnya sekarang ada 19 itu, dan harus straight, harus benar mulainya. Makanya judulnya tadi adalah pertama benar, teliti, tuntas, harus benar dari sejak awal. Kalau masjid cabang tidak benar berarti lepas. Itu. Sekarang saya mau tanya, Bapak sudah punya uang? Sudah punya uang? Ada ya? Ada di sini yang sudah masuk dalam taraf muzaki? Terima kasih. Ada yang sudah masuk dalam level muzaki? Yang sudah bayar zakat, zakat mal? Ada ya? Alhamdulillah. Kalau mau bayar zakat itu masih ngelus dada apa enggak? Kalau bayar zakat masih ngelus dada atau justru malah tersenyum bahagia? Ya silahkan dicek sendiri-sendiri, hatinya dicek sendiri-sendiri. Nah ini ada pinnya kubah hijau Masjid Nabawi, yang di situ ada baginda Rasulullah. Nah, cuma Pak Wawan belum dapat pin ya? Oh, kalau itu memang bukan wilayah kami Pak. Ya. Ya, jadi kalau kemana-mana ada Masjid Kapal Munzalan, di sini ada pinnya. Nah, insya Allah itu adalah pengurus pusat Masjid Kapal Munzalan. Itu. Nah, zakat. Jadi kalau semua dikeluarkan zakatnya, dipegang hatinya. Kalau masih ada unek-unek, berarti masih ada sesuatunya. Itu. Sebelum saya mulai lagi lebih lanjut, tolong yang ikut forum ini, majelis ini, kajian ini, otaknya dihilangkan dulu. Betul? Jadi sudah tidak ada lagi pikiran duniawi, semuanya ada pikiran di hati. Kalau masih ada otak, maka habis ini siap-siap saya ruqyah. Dan pasti akan sakit hati, dan berikutnya mungkin Pak Wawan nggak ngundang saya lagi. Dan alhamdulillah saya sudah sering digitukan. Itu kami sih, bukan saya, kami semuanya pengurus Masjid Kapal Munzalan Indonesia dimanapun itu kok seakan-akan tuh banyak musuhnya gitu. Itu seakan-akan banyak musuhnya. Karena apa? Karena kami bicara bukan pakai otak, karena kami bicara pakai Al-Quran. Insya Allah. Zakat itu pengurang harta atau justru melindungi harta? Ada yang bilang pengurang harta? Silakan angkat tangan. Tidak apa-apa, tidak akan saya gigit. Saya nggak galak-galak kok. Kan dari tadi suara saya biasa aja kan. Itu. Ada bilang zakat pengurang harta? Oh, satu. Ada? Oh, semuanya enggak ya? Itu. Atau zakat itu adalah yang melindungi harta? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masya Allah. Ya. Kalau zakat sebagai pengurang harta, berarti bayar zakatnya masih pakai harta, bukan pakai hati. Itu. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu ada yang tanya sama kami, Ustaz, saya dapat warisan, alhamdulillah sedikit, 70 miliar. Ya, sedikit itu 70 miliar. Paling kalau buat es dawet kan cuma segini aja ya benar. Itu. Dan 70 miliar sedikit bagi orang yang beriman. Karena apa? Apalagi sama Ustaz siapa tadi? Ustaz Amo. 70 miliar buat beliau itu sedikit. Karena berikutnya sudah bangun gedung, bangun infrastruktur untuk pendidikan, untuk kurikulum, untuk tadi pemandi jenazah,
penggali kubur dan lain-lain. Sedikit sama beliau. Lalu nanya begini, Ustaz, kalau 70 miliar itu zakatnya berapa? Itu setelah kami hitungkan akhirnya dapat zakatnya adalah 1,5 M. Sedikit atau banyak? Sedikit. 1,5 M itu sedikit. Itu soalnya masih ada 68,5 M. Betul ya? Itu. Kalau saya salah tolong betulkan hitung-hitungannya. Itu. Nah, akhirnya apa? Ini Pak, zakatnya adalah 1,5 miliar. Banyak Ustaz ya. 1,5 miliar Ustaz. Saya sebentar saya hitung-hitung lagi. Itu. Saya hitung-hitung lagi dan berikutnya datang lagi enggak Bapak itu? Hilang. Dan akhirnya enggak tahu bayar zakat apa enggak. Itu. Maka kalau tadi Pak Wawan nanya sama saya dalam perjalanan, gimana caranya bisa masjid segitu banyaknya, Baitul Mal segitu banyaknya, itu. Terus berikutnya gerakan infak beras itu per bulannya 800 ton, ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, itu. Ini bisa tepatnya. Itu 146 kota, 29 provinsi, itu. Dan masih kurang 800 ton ini masih kurang karena yang diperlukan adalah 3.500 ton gitu. Maka kalau Pak Wawan nanya, Ustaz saya mau ngundang Ustaz Lukman, gampang Pak, syaratnya cuma 20 ton tiap bulan. Kalau tiap tahun ya langsung sama Ustaz Amon nanti ya kerjasamanya lebih mudah nanti. Itu 1 bulan, masih kurang tuh Pak kalau 1 bulan 1 ton itu ya. Sekarang 1000 santri. Itu berarti masih 1200, masih 12 ton, masih kurang 8 ton. Itu segampang 20 ton. Bukan maksudnya kami adalah ketika nanya Pak Wawan tadi nanya, gimana caranya saya datangkan Ustaz Lukman Hakim? Gampang, 20 ton. Itu. Langsung saya cut. Pak Wawan pasti kan pikiran kalau ternyata Ustaz Lukman itu minta-minta. Masa datangkan aja harus kita nyediakan 20 ton untuk gerakan infak beras. Saya tanya balik, ini yang mau nyari bekal mati siapa? Ustaz Lukmanul Hakim atau Pak Wawan dan jamaah di sini? Itu. Ya, kalau masih pikirannya dan di dalam kepalanya itu adalah Ustaz Lukman yang minta-minta, hakul yakin mau sampai 100 tahun gak akan sampai itu 20 ton. Ya. Akan tapi kalau yang difikirkan itu adalah berasalnya dari hati nurani, ya, 20 ton itu gak nyampe seminggu kayaknya. Itu. Iya kan? Ya tadi. Makanya dari sejak awal yang masih punya isi di kepalanya tolong dihilangkan. Itu. Karena sekarang kita bicara dari hati ke hati. Gerakan infak beras ini karena banyak ternyata saudara-saudara kita yang lapar. Jangan diajak saudara kita dengarkan kajian kalau perutnya lagi main musik, kalau perutnya lagi keroncongan, itu ya, maka selesaikan dulu. Makanya Masjid Kapal Munzalan dengan GIB-nya itu yang paling utama adalah menyelesaikan pangan. Itu. Makanya ada GIB. Itu. Dan GIB ini hampir seluruh program yang ada di dalam Masjid Kapal Munzalan itu adalah dari Gontor. Kami benar-benar mencontoh dari almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasy. Itu. Jadi kalau Pak Yai Syukri itu datang ke satu tempat baru, entah di situ tempatnya misionaris, kristenisasi atau kejawen, yang pertama kali dilihat adalah ini orang-orangnya sudah pada makan atau belum. Nah. Ini nggak kedengaran? Nggak jelas. Ada mic. Baik. Tes. Enggak cash ya? Ya.
Jadi akhirnya, wah ini mantap ini. Ya, berarti saya agak jauhan biar suaranya nggak terlalu keras. Jadi akhirnya itu yang kami ikuti dengan gerakan infak beras ini. Mulainya dari yang kecil-kecil, dari garasi, ya berikutnya naik lagi, itu, dan akhirnya bisa ngajak sama-sama, itu. Dan semuanya, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang menanyakan saya dapat berapa. Itu. Saya dapat berapa? Saya juga tadi cerita sama Pak Wawan. Pak Wawan mau ndak beramal soleh atau kerja di suatu tempat, tapi berikutnya gajinya random, gajinya nggak jelas. Jadi saya ini tanda tangan SK, alhamdulillah. Oh enggak ya, saya nggak bilang alhamdulillah. Saya dapat amanah ini innalillah. Karena amanah saya sekarang adalah Dewan Pengawas Syariah, yang seluruh fatwa dan opini syariah itu bersumber di Dewan Pengawas Syariah. Jadi waktu saya tanda tangan itu innalillah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya tanda tangan. Dan di dalam SK itu tidak ada nominalnya. Tidak ada Dewan Pengawas Syariah dapat berapa, tidak ada. Itu. Ini kira-kira mau tidak beramal soleh di masjid? Yang benar. Bismillah Ustaz, Bismillah Ustaz. Sehari, 2 hari, 3 hari, kok nggak muncul-muncul ini di rekening ini ya? Kok saldonya minta maaf, saldo tidak tercukupi, minta maaf, jangan-jangan rekeningnya lebih sopan dari orangnya. Ya, rekeningnya selalu minta maaf, tapi orangnya justru malah lebih galak daripada rekeningnya. Itu. Nah itu ada. Itu. Berikutnya kenapa saya bilang innalillah? Karena Dewan Pengawas Syariah itu adalah sasaran tembak. Kalau pengasuh, Ustaz Lukman, itu adalah sasaran tembak dan tombok. Kalau uangnya kurang, yang nombokin beliau, yang nambahi. Tapi kalau salah, sasaran tembaknya malaikat juga beliau. Tapi kalau Dewan Pengawas Syariah ini hanya sasaran tembak, karena fatwanya itu bersumber dari DPS. Berarti kalau salah, yang disalahkan Allah siapa duluan? Dewan Pengawas Syariah. Monggo yang mau gantikan posisi saya buka seluas-luasnya. Yang pertama, bulanannya nggak jelas. Yang kedua, sasarannya malaikat maut dan sasarannya malaikat Malik. Ada yang siap silahkan. Pengasuh juga begitu, buka lowongan Pak Wawan. Jadi pengasuh buka lowongan juga, itu silahkan. Bagi yang siap, bagi yang mampu, itu silahkan maju dan silahkan gantikan kami. Dan qadarullah sampai saat ini tidak ada yang mau gantikan. Itu. Makanya kenapa GIB bisa sampai seperti ini, itu bukan kami yang menjalankan. Itu Allah yang jalankan. Itu Allah yang jalankan. Alhamdulillah sampai saat ini di Munzalannya sendiri sudah ada 600 santri, tapi tidak ada pondoknya. Itu. Jadi semua yang ada di Munzalan itu adalah santri. Ditambah lagi dengan pasukan amal soleh yang dari Aceh sampai Papua itu sudah sekitar 1.400 santri. Berarti sudah ada sekitar 2.000-an sekian mungkin santri. Dan itu semuanya kalau ditanya berapa bulanannya, berapa dapatnya, jawabannya adalah alhamdulillah, Allahu a'lam bissawab. Itu ya. Itu makanya di Munzalan itu tidak ada sahabat hijrah, yang ada adalah sahabat bertaubat. Itu jangan dikira kami yang ada di sini ini nggak baik-baik saja, justru malah di DPS itu ujiannya makin kencang. Itu. Dan kami juga sedang bertahap belajar sekaligus juga bertahap untuk bertaubat. Itu sedikit mungkin. Saya tadi juga sempat cerita sama Pak Wawan di mobil. Orang yang ada di
di depan antum ini, bapak ibu ini juga lagi nggak baik-baik saja dan lagi bertaubat juga. Itu ya, saya dulu alhamdulillah, enggak alhamdulillah Pak ya, astagfirullah, saya sempat dapat amanah jadi pimpinan Laziswaf di satu lembaga itu. Dan berikutnya di lembaga pendidikan tapi punya lembaga Ziswaf itu, lalu saya buat sistemnya seperti apa, dan di situ sudah ada santrinya sekitar 1000. Akadnya ketika beliau mengangkat saya sebagai pimpinan, yang pertama saya mintanya adalah untuk yatim piatu distribusinya, yang kedua adalah kemakmuran masjid, dan yang ketiga adalah kemanusiaan. Akhirnya saya membuat program 100 orang muzaki yang zakat mal itu sudah 500 juta. Santrinya ada 1000. Bayangkan kalau seumpama 1000 wali murid seluruhnya adalah zakat di situ. Ya silakan dihitung sendiri, kalkulator ada di tangan Anda. Itu. Akhirnya yang terjadi apa? Sama kepala sekolah, tahu-tahu itu yang 500 juta nanti untuk bangun lab kimia, lab fisika. Dan ketika itu saya langsung bilang tidak bisa. Itu. Dan itu adalah jatahnya anak yatim. Itu. Lalu berikutnya saya buat lagi sistem untuk infak dan juga wakaf, lebih besar daripada yang sebelumnya. Itu. Yang terjadi apa? Itu nanti untuk lab komputer. Saya bilang tidak bisa. Ini adalah untuk masjid dan juga untuk kemanusiaan. Itu. Di pertemuan yang ketiga bersama seluruh direksi, tahu-tahu pimpinan mengatakan begini, direksi semuanya yang ada keperluan-keperluan silakan buat proposal dan kasihkan ke Ustadz Fanani. Berarti saya ini bagian Ziswaf atau bagian pencarian dana, dengan bajunya Ziswaf. Gitu. Akhirnya karena saya tidak setuju, saya bilang ke pimpinan, saya tidak setuju. Gini Ustadz Fanani, itu ada ruangan sekitar panjangnya dari jendela ini ke jendela situ, kaca. Ruangan itu masih kosong dan masih baru, gedungnya masih grass. Ustadz Fanani anggarkan aja silahkan, berapapun yang antum mau isinya apa, mau furniturnya kayak gimana, mau yang nomor 1, 2, mau yang grade A, B dan lain-lain, silahkan. Itu. Apakah cukup segitu? Enggak, ditambahi lagi. Nanti hasil yang antum kumpulkan 5%-nya adalah untuk antum sendiri. Kalau 500 juta berarti 5%-nya berapa? 25 juta. Apakah selesai sampai situ? Tidak. Ditambah lagi Fortuner putih yang saya nggak usah mikirkan bensinnya seperti apa. Itu. Selesai pada waktu itu, berjalan selama 4 bulan, dan itu belum gaji bulanan saya. Itu. Selama 4 bulan berjalan, dan dalam perjalanan ini 4 bulan ini saya tidak menikmati uang yang segitu banyaknya. Karena apa? Karena keluarga saya gantian sakitnya. Kadang istri saya sembuh, anak saya itu gantian anak pertama, selesai anak pertama, anak kedua, selesai anak kedua, anak ketiga, selesai anak ketiga, saya yang sakit. Gitu. Bahkan uang sedekah itu sudah saya siapkan di kantong. Kalau mau ke masjid, mau saya sedekahkan, itu lupa. Pertanyaannya adalah, kita yang mau sedekah atau Allah yang nolak sedekah kita? Itu. Kalau seumpama kita nggak bisa sedekah, nggak apa-apa mungkin. Tapi kalau Allah nolak sedekah kita, istilahnya begini. Kalau saya sama Mas Husni, Mas Husni saya cuekin, Mas Husni salam kepada saya, tahu-tahu saya buang muka. Sakit hati apa enggak? Bayangkan kalau buang muka itu adalah Allah. Itu. Akhirnya ketika itu, nah ini khusus untuk ibu-ibu ya, yang sudah berkeluarga atau yang mau berkeluarga, peran istri itu sangat kuat dan dominan. Jadi kalau ada panglima, pang 6, pang 7, pang 8 itu adalah istri. Faham sampai sini? Kok enggak ada yang paham ini?
Paham ya? Tahu panglima kan? Panglima itu kan 5 ini. Tapi pang-6-nya siapa? Berarti yang lebih kuat. Nah, kalau bahasanya almarhum Yai Hasim, ya Hasim Muzadi itu, wis profesor kaya apa, mau killernya gimana di universitas, kalau di rumah lek digedruk mbek bojone gitu, ya tolol mendadak ya. Itu pada waktu peringatan 90 tahun Pondok Gontor itu, dan berikutnya beliau wafat. Ya Allah, makanya kalau di Kapan Munzalan itu nanya sistemasi, saya sendiri juga kadang agak bingung. Itu bagaimana semuanya Allah yang ngatur. Itu gimana caranya Allah yang ngatur. Itu. Dan kita semuanya sudah punya harta yang sangat besar. Itu. Apa itu hartanya? Al-Quran. Rasulullah sudah meninggalkan Al-Quran, tapi Al-Quran itu hanya dibaca. Itu. Kalau sudah selesai dibaca, ditumpuk. Gitu. Pernah enggak baca terjemahannya? Pernah enggak mentadaburi satu ayat saja? Kalau kita mentadaburi satu ayat, ini contoh kejadian sahabiyah pada waktu zamannya Rasulullah. Sahabiyah ini cuma mentadaburi satu ayat saja. Ayatnya adalah hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Dan itu langsung nangis terus menerus. Waktu sholat ayatnya pun yang dibaca hanya itu. Selesai sholat wiridannya ya hanya ayat itu. Terus menangis, akhirnya ketahuan sama Rasulullah. Itu. Kenapa Anda menangis terus dan kenapa hanya membaca ini? Saya membaca ini, saya mentadaburi, dan saya sudah tidak kuat lagi membaca ayat yang lain ya Rasulullah. Itu. Dengan satu ayat ini saya sudah tahu bagaimana kondisi saya. Dengan satu ayat ini saya sudah tahu bagaimana level saya di hadapan Allah. Dengan satu ayat ini saya sudah tahu saya nanti ditempatkan di mana sama Allah. Makanya saya selalu berdoa. Selain saya menyebutkan satu ayat ini, saya mohon ridhonya Allah, saya mohon pengampunannya Allah. Itu baru satu ayat. Dan ada berapa ayat di dalam Al-Quran? Ada 6.000 lebih ya. 144 surah gitu. 23 tahun diturunkan ke baginda Rasulullah. Masa iya kita hanya sekedar membaca? Usikum bi nafsi bitaqwallah. Karena kami juga masih belajar. Itu. Makanya setiap kali ayat tolong jangan dilewatkan. Satu persatu. Setidaknya sehari itu kita baca terjemahannya. Itu. Mungkin ini dulu ya. Nanti insya Allah habis Isya kita lanjutkan, dan mungkin nanti lebih banyak silakan bertanya. Karena saya kadang agak bingung. Ini apa yang mau disampaikan? Jangan sampai nanti yang saya sampaikan sudah jauh-jauh ternyata yang jenengan semuanya minta dan harapkan tidak tersampaikan. Itu ya. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.